Kita tempat, misal baca Al-Quran ini bosan, pindahkan ke posisi lain, ya. Jadi banyak titik yang harus bisa kita lakukan. Kalau kita mau, tapi kalau kita nggak mau, ya mau bilang apa? Ya, itu terserah individu masing-masing. Ya. Kami juga mengapresiasi kepada nanti sedikit ada hadiah yang akan kami berikan, artinya yang bacaannya yang terbanyak, ya. Nanti tenisnya langsung nanti di wakil suara di Ustaz Kamal nanti tenisnya untuk alhamdulillah ada beberapa hadiah nanti akan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi kepada kita terkait dengan membaca Al-Quran. Ya, salah satunya hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu nanti derajat dan posisinya di akhirat akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, posisinya nanti akan ditempatkan dengan para malaikat. Posisinya akan ditempatkan dengan para malaikat. Kita duduk bersanding dengan orang penting saja sudah bangga, apalagi nanti kita diposisikan dengan para malaikat. Ya, kita duduk bersanding dengan bupati saja sudah bangga, minta selfie kanan kiri. Nanti ketika kita sudah mahir dengan Al-Quran, posisi kita berada dengan posisinya malaikat. Cuman ketika itu nggak bisa selfie, ya. Nggak bisa selfie. Itu posisinya al-mahiru bil Quran. Walladzi yatata'u kata Rasulullah. Dan kalaupun kita dalam kondisi yang terbata-bata baca Quran, sulit lidah kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, kok nggak bisa-bisa baca Quran ini, maka Rasul mengatakan falahu ajron, bagi orang yang seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ketika dia belajar Al-Quran, dan pahala yang keduanya adalah kesungguhan dia untuk bisa belajar Al-Quran. Maka tidak ada ruginya kalau kita membaca Al-Quran itu. Oleh sebab karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang baca Quran, setelah baca Quran kemudian dia lanjutkan wa aqamus salata wa atuz zakat, setelah itu dia mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, maka seolah-olah dia tijaratan lan tabura, sedang berinteraksi dengan Allah, bertransaksi dengan Allah dengan transaksi yang tidak pernah akan ada ruginya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu nggak akan pernah ada ruginya sama sekali. Harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu bukan satu huruf. Akan tetapi kata Rasul, alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maka ketika kita baca alif lam mim, kalau kita konversi menjadi 30 kebaikan bagi kita. Al-Quran itu ada berapa huruf? Ada yang pernah hitung jumlah huruf Al-Quran? Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu ada sekitar 20 juta huruf, ya, di dalam Al-Quran. Kalau khatam satu kali kita, ya, selama Ramadan ini dikali 10, ya, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Ya, luar biasa, berlimpah kebaikannya bagi kita semuanya. Jadi bukan hitung-hitungan ini, ya, tetapi karena memang begitulah Rasulullah memberikan motivasi kepada kita agar kita bersemangat untuk membaca Al-Quran.